Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar hadis, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca itu risalah salah seorang murid dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang bernama Abu Islam Saleh bin Thahar rahimahullah, yang berjudul yaitu Mauqifun Imaniyun Shadiqun fil musa'arati wa tanafusi ala daril akhirah. Itu sikap keimanan yang jujur dalam berlomba-lomba mengejar negeri akhirat. Saudara kaum muslimin, kalau kita melihat kepada keadaan banyak manusia di zaman ini, kita akan heran, kita akan tercengang melihat mereka berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia yang panah. Ya, mereka berlomba yaitu untuk mengumpulkan harta, baik dia halal ataupun haram. Di saat yang sama, sedikit pun tidak terlintas dalam benak mereka akan negeri akhirat. Sungguh sebuah perlombaan dan perebutan yang sangat mengherankan. Fil bunyan, dalam bangun-bangunan, dalam pakaian, dalam kendaraan, dalam menggapai kedudukan dari kedudukan dunia yang pasti akan binasa, akan hilang. Saudara kaum muslimin, kepada orang-orang yang mengejar berlomba-lomba dalam hal ini, naqulu, kata beliau, kami berkata, mahlan ya ibadallah, ya, tunggu pelan-pelan wahai hamba Allah, tunggu dulu, mahlan ya umat al-Islam, pelan wahai umat Islam. Ala dunya tanafasu, apakah ya kepada dunia kita berlomba-lomba? Ini dia dunia, ini dia telah disifatkan kepada kita dunia ini oleh sang penciptanya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan, walahun, senda gurau, wazina, hanya perhiasan, watabakhur, saling berbangga, bainakum, antara kamu, watakasurun fil amwali wal aulad, ya, saling perbanyak harta dan anak-anak. Ya, demi Allah, kata beliau, inilah dia yang sudah menyibukkan kita siang dan malam.
Ya, bagaimana dia? Allah lanjutkan pensifatannya. Kama salighaisin a'jabal kufar. Itu apa? Bagaikan hujan deras yang mengagumkan orang-orang kafir akan tanamannya. Summa yahiju fatara musfarra. Tiba-tiba tanamannya itu menguning. Padahalnya tadi dia menaruh harapan besar. Ya. Summa yakunu utama. Kemudian dia hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Sedangkan di akhirat itu hanya ada apa? Adzabun syadid, ada siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallah, ada juga ampunan dari Allah. Ya. Wa ridwan, keriduannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Allahu Akbar. Ini yang menyibukkan kita siang dan malam. Ini yang kita perebutkan. Saudara kaum muslimin, setelah Allah sifatkan kita dunia, ya, dan ingat Allah yang menciptakan dunia ini. Allah lebih tahu sifat dunia, ya, daripada kita. Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat dunia seperti ini, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berlomba mengejar negeri akhirat. Masya Allah. Diperintahkan kita agar kita mengejar negeri akhirat. Allah arahkan kita. Ini loh seharusnya yang kita perebutkan. Ya, jangan salah. Apa kata Allah? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduha qardis sama wal ard, menuju kepada surga. Surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kata Imam Fakhrul Razi, surga yang seluas langit dan bumi ini hanya untuk satu orang. Artinya apa? Begini besarnya surga yang diperuntukkan untuk satu orang. Ya, kenapa kita tidak memperebutkannya? Betapa luas dan besarnya. Inilah seharusnya yang kita perebutkan. Ai ala hada yakunu sibak. Perlombaan itu harus di sini. Ya, di sini tempatnya perlombaan, jangan salah. Ya, namun apa? Fakta yang terjadi justru kesalahan, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya, makanya di sini dikatakan di akhir-akhir risalah ini apa? Siapa yang mengalahkanmu dalam mengejar akhirat, kalahkan dia. Ya, siapa yang bertarung melawanmu, mengalahkanmu untuk mengejar negeri akhirat, kalahkan dia, kejar dia. Namun siapa yang mengalahkanmu untuk mengejar dunia, berikan dunia itu kepadanya. Ya, apa sebab? Dunia ini kecil. Ya, surga itu seluas langit dan bumi. Ini untuk kerajaan satu orang. Ya, bahkan di sini dibawakan hadis Jabir bin Abdullah. Suatu ketika Nabi SAW melewati pasar. Beliau masuk dari tempat yang agak tinggi. Sementara manusia di sekeliling beliau. Beliau melewati bangkai kambing yang kecil telinganya, sudah mati. Ya, beliau mengambilnya di bagian telinganya. Kemudian beliau berkata, ayyukum yuhibbu an adalah bidirham. Siapa di hari kalian yang mau membeli ini walaupun dengan 1 dirham, dijual murah? Mereka mengatakan, tidak ada satupun kami yang mau. Ya, untuk apa? Kami buat apa ini? Ya, kemudian Nabi mengatakan, atuhibbuna anna lahu lakum. Sukakah kalian kalau ini punya kalian? Mereka mengatakan, demi Allah, kalaulah dia hidup, itu merupakan suatu aib bagi kami. Ya, dia punya aib. Ya, telinganya kecil. Apa yang kami lakukan? Apalagi dia sekarang sudah mati. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wallahi lad dunya ahwanu Allah min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih jelek, ya, di sisi Allah daripada ini.
bagi kalian. Masya Allah. Makanya apa? Kalau ada yang mengalahkan kita akhirat, kejar dia. Tapi kalau ada yang mengalahkan kita dunia, berikan dia. Berikan dia. Dunia ini tidak pantas untuk diperbutkan. Ini yang dimaksud sama syekhnya. Malanya umat Islam. Perlahan, tunggu wahai umat Islam. Apakah kepada dunia kita saling berebut? Wa tansawna al-akhirah. Lalu kita lupa akhirat. Ini lihat Abu Darda. Abu Darda yang dia telah terdidik di dalam madrasah Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Suatu ketika dia mendatangi negeri Syam. Dia datang ke negeri Syam, didapati mereka orang-orang Syam ini berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia. Maka Abu Darda pun berdiri di tengah mereka, berkhutbah kepada mereka, ya ahla Syam, wahai para penduduk Syam, antumul ikhwanu fiddin. Wahai para penduduk Syam, kalian ini adalah saudara-saudara di dalam agama. Wal jiranu fiddar, kalian ini adalah para tetangga-tetangga. Wal ansar walil a'da, kalian adalah para penolong dalam mengalahkan musuh. Lakin mali arakum la tastahyun. Ya, kata Abu Darda, tapi kenapa aku lihat kalian tidak punya rasa malu? Ya. Wa tajma'una ma la ta'kulun, kalian kumpulkan sesuatu yang kalian tidak bakal makan. Wa tabnuna ma la tazkun, kalian bangun sesuatu yang tidak kalian tempati. Ya, ila anqala lahum, sampai Abu Darda berkata kepada mereka, ulaika qaumu adin malau baina ma baina adan ila umman amwalan wa auladan. Itu mereka kaum Ad. Kaum Ad, mereka telah memenuhi yaitu lembah Adan sampai ke negeri aman. Mereka penuhi itu dengan apa? Harta benda dan anak-anak. Banyak sekali mereka. Ini kaum Ad. Kemudian apa kata Abu Darda kepada mereka? Man yastari minni tarikata ala adin bidirhamaini. Siapa yang mau membeli dariku peninggalan kaum Ad walaupun dengan harga 2 dirham. Dijual murah. Tahu kita siapa kaum Ad? Allah katakan dalam surat Al-Fajr, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kaum Ad ini tidak pernah diciptakan kaum seperti kaum Ad ini di sebuah negeri. Artinya mereka punya kekhususan yang luar biasa. Tapi lihat ya, peninggalan mereka tidak ada nilainya, tidak berharga sekalipun. Tidak ada orang yang mau membeli walaupun dijual murah dengan harga 2 dirham. Saudara kaum muslimin, ya, qalu Ad, kaum Ad yang dulu mereka pernah berkata, ya, saking spesialnya kaum ini, apa kata mereka? Man asaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Ya, siapa yang lebih kuat dari kami? Ini kata kaum ini, dan memang mereka kuat. Ya, dan Allah SWT mengatakan, tidakkah mereka lihat Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Ainahum, tapi di mana mereka sekarang? Di mana mereka kaum ini? Aina tarikatuhum, mana peninggalan-peninggalan mereka mana? Allahu Akbar. Abu Darda mengingatkan para penduduk Syam. Ini saudara kaum muslimin, pentingnya kita memiliki teman atau kiai atau ustadz atau dai yang mengingatkan kita akan negeri akhirat. Ya, benar di dalam hati kita akhirat itu jauh lebih. Tapi apa? Kita perlu diingatkan. Ya, seseorang terkadang melanggar halal dan haram, padahal dia tahu itu halal dan haram. Apa sebab? Tidak ada yang ngingetin dia. Ya, seseorang dia jauh dari yang haram, dia mudah meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa sebab? Karena ada yang mengingatkan dia. Apa kata Allah? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saudara kaum muslimin, ya, apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka perlombakan?
Fa inna zailatun, itu hanya akan hilang saja. Ya, dunia tidak akan pernah membekas bagi seorang pun, baik bagi orang sebelum kita ataupun setelah kita. Bagaimana lagi untuk kita? Seorang penyair di sini bawakan perkataan seorang penyair, la syai'a mimma tara tabqa basyashatuhu. Tidak ada sesuatu pun dari sesuatu yang menyilaukan yang pernah engkau lihat itu tetap ada. Ya, tidak ada yang kekal. Ya bakal ilahu wa yabnal malu wal walad. Yang kekal itu hanyalah Allah. Sementara anak dan harta itu justru akan lenyap. La tughni an Hurmuzin yauman khazainuhu. Raja Hurmuzan tidak bermanfaat perbendaharaan kerajaannya sedikit pun. Wal khalda qad khawalat adun fama khaladu. Kaum Ad, kaum-kaum sebelumnya, mereka berusaha ingin kekal di dunia ini, mereka tidak bisa kekal. Wala li Sulaiman istajri riyahu lahu wal unsu wal jinnu fima baina taridu. Tidak pula bagi Nabi Sulaiman, raja yang pernah menguasai dunia, yang kerajaannya terdiri dari bangsa jin dan manusia, bahkan angin pun tunduk kepadanya. Ini pun juga tidak kekal. Ya, ainal mulukul lati kana li'izzatiha min kulli awwabin ilaihi wafidun yafidu. Mana raja-raja yang karena kemuliaannya berbagai macam bangsa dan negara dan utusan datang tunduk kepadanya. Haudun hunalika maurudun bila kadzib. Mereka memiliki kolam-kolam, sungai-sungai. La budda min wirdi yauman kama wardu. Pasti semuanya itu akan sirna, akan pergi sebagaimana datang ketika awalnya. Sebagaimana dia datang, pasti akan ada permulaan perginya. Maka saudara kaum muslimin di sini dikatakan lagi, malan ya ibadallah, tunggu dulu, perlahan dulu wahai hamba Allah. Ya, hentikan dulu perlombaan ini. Ala dunia tananabasu. Masa kepada dunia kita berlomba? Salah, ulangi permainannya. Tunggu dulu, permainannya salah. Saudara kaum muslimin, orang yang berlomba untuk dunia, seakan-akan dia membangunkan untuk dirinya sebuah bangunan di atas gelombang bahar, di atas gelombang lautan. Adakah orang yang berakal yang mau melakukan hal itu? Ya. Siapa yang mau membangunkan untuk dirinya sebuah rumah di atas gelombang lautan? Tilkamud dunya fala tattakhidhu qararan. Maka inilah dia dunia itu. Jangan jadikan dia sebagai perebutan. Wa dunya kadabah. Dunia ini bagaikan kendaraan, bagaikan hewan tunggangan. Ya, in raqibtaha hamalatka. Jika engkau mau menungganginya, dia akan membawamu. Ya. Wa in raqibatka qatalatka. Tapi kalau dia yang menunggangimu, kamu yang dijadikan sebagai kendaraan, binasa kamu. Pasti dia akan membunuhmu. Jadi saudara kaum muslimin, apa kata Allah? Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kamu. Ai ad-daraini khair, ad-dunya bil akhirah. Ya. Negeri manakah yang lebih baik? Apakah negeri dunia atau negeri akhirat? Al-aqilu yaqulu al-akhiratu khairum minal ula. Orang yang berakal pasti akan menjawab akhiratlah yang lebih baik daripada dunia ini. Walakin naqulu alladhi yujibu ala hadha su'al rabbuna. Tetapi ya, kita berkata yang menjawab pertanyaan ini, mana pertanyaannya? Akhirat atau dunia yang lebih baik? Yang menjawabnya hanyalah Allah. Hanya Allah yang menjawabnya. Ya, hanya Allah yang menjawabnya. Allah yang telah menciptakan dua negeri ini, itu dunia dan akhirat. Hanya Allah yang menjawabnya. Adapun lisan keadaan kita, lisan praktek perbuatan kita setiap hari, seakan-akan jawabannya apa? Dunialah yang lebih baik daripada akhirat. Ya, itu dia.
Ya, lisan perbuatan kita seakan-akan jawabannya dunia lah yang lebih baik daripada akhirat. Adapun Allah, Allah yang bertanya, Allah sendiri yang menjawab, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Namun lisan dan kita, perbuatan kita justru apa? Jawabannya dunia lebih baik daripada akhirat. Karena itulah kita berlomba dalam hal ini. Karena itulah kita memperebutkannya. Ya, illa man rahimah rabbi, kata beliau, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanku. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah SWT. Allah khalaqad dunya wal akhirah. Allah SWT yang telah menciptakan dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Wala darul akhiratu khairul ladzina taqun. Sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian paham? Dalam ayat yang lain, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun la'ibun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan senda gurau dan permainan. Wa inna darul akhirata la hayawan. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Masyaallah. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Jadi berbeda jawaban kita dengan jawaban Allah SWT. Allah mengatakan akhirat lebih baik, namun lisan perbuatan kita seakan-akan dunia lah yang lebih baik. Apa kata Allah? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Tapi kalian justru mengejar dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka inilah kita sekarang. Kita tertambat di perdagangan hingga kita meninggalkan sholat. Waman ada zakat, kita tidak mengeluarkan zakat. Ya, disebabkan apa? Karena kita menuju kepada lahu, itu permainan senda gurau. Ya, bahkan ada yang mengatakan online, judi online. Ya, mereka habiskan waktu. Wa kaminal muslimin man sara ila lahwi wal amri wa taraka salatal maghrib. Betapa banyak kaum muslimin mereka justru bersegera kepada permainan, kesia-siaan, sampai mereka meninggalkan salat maghrib wal isya wa qiyam Ramadan. Tidak, bahkan mereka tidak sempat untuk qiyam Ramadan, melakukan salat tarawih. Ailal lahwi tusari'un. Masa kepada permainan ini kita berlomba? Ila aina wasalna ya umatal Islam, sudah sampai di mana kita wahai umat Islam, kata beliau. Ya, Allah mengatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha, apabila mereka melihat perdagangan atau permainan mereka condong kepadanya. Wa tarakuka qa'imah, dan mereka tinggalkan kamu wahai Muhammad berdiri, berkhutbah, beribadah. Qul ma indallahi khairum minallahi wa tijarah, katakanlah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Wallahu khairur razikin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahu akbar. Saudara kaum muslimin, Allah juga menegaskan kepada kita dalam Quran surah An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Apa yang di sisi kalian, apa yang kalian miliki itu akan habis. Adapun yang ada di sisi Allah akan tetap kekal. Yafna walakin ma indallahi fil akhirati bakin wal akhiratu khairum minal ula. Maka Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqatum ilal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian kalau diserukan kepada kalian mari bangkit menuju pada jalan Allah SWT, kalian justru berat di tempat kalian, itu diam. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia minal akhirah, daripada akhirat? Pamamatul hayatid dunya fil akhirat illa qalil. Ya, kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Maka inilah dia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Mari wali dunia." Apa hubunganku dengan dunia ini? Masyaallah, beliau ceraikan dunia. Tidak ada hubungan. Ya, apa hubunganku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa qaraqibin. Ya, aku dengan dunia ini dibandingkan hanya seperti seorang pengendara istazalla tahta syajarah, yang dia beristirahat sebentar di bawah pohon. Ya, summa raha wa taraka, kemudian setelah itu dia lanjutkan perjalanannya, ditinggalkan pohon itu.
Sungguh Nabi kita menggambarkan kepada kita bagaimana kejujuran kita mengejar negeri akhirat. Ya. Laqaba qausin fil jannati khairum mimma tatlu alaihi syamsum wa tagrub. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, tempat busur panah di surga lebih baik daripada tempat terbitnya matahari atau tempat terbenamnya. Insyaallah. Maka apakah akhirat lebih baik daripada dunia? Jawabnya iya. Akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itulah yang mengabarkan kita adalah Allah. Yang mengabarkan kita juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, kalau akhirat itu lebih baik, kalau dia itu lebih afdol, kalau dia itu kekal, maka wajib bagi kita untuk berlomba-lomba kepadanya. Wajib bagi kita untuk bersegera. Allah SWT telah perintahkan hamba-hambanya agar mereka bersegera menuju negeri akhirat dan mereka melakukan amal soleh yang bisa menyampaikan mereka kepada negeri itu. Ya. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membawakan sebuah syair yang luar biasa, di mana penyair itu mengatakan, Inna lillahi ibadan putana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitan. Mereka ceraikan dunia ini, mereka putuskan hubungannya dengan dunia karena mereka takut fitnah. Falamma nazaru fiha alimu anna hayyan aina laysat li hayyin watana. Mereka meneliti, mereka teliti, cermati benar-benar dunia ini, ternyata mereka paham, ternyata dunia ini bukanlah tanah air yang selama-lamanya. Ja'aluha lujatan. Karena itu mereka mengambil dunia ini hanya sekedar menjadikannya sebagai perahu. Ya. Mereka menjadikannya hanya sekedar sebagai samudra. Wa ja'alu shalil amali fi sufana. Lalu mereka jadikan amal-amal soleh itu sebagai perahu mereka untuk mengarungi samudra ini. Jadi bukan berarti putus hubungan sama sekali dengan diambil dunia, lalu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai samudra. Amal-amal soleh dijadikan sebagai perahu-perahu mereka untuk mengarungi. Apa kata Allah SWT menyuruh kita? Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, yang telah disediakan itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik karunia yang besar. Apa juga kata Allah dalam surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan juga firman Allah dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, demikian juga Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innama ya'malukum usyalakum summa wa fikum yaha. Wahai hamba-hambaku, semuanya itu adalah amalmu. Aku simpankan untukmu, kemudian aku akan berikan balasannya kepadamu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan, pujilah Allah. Wa man wajada ghairal zalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati selain itu, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Nabi tak lupa, tidak juga ketinggalan mengingatkan kita. Apa kata beliau? Badiru bil amal, segera beramal. Segera beramal. Fitnatan, karena ada fitnah. Bagaimana fitnah itu? Kita ilailil muslim. Fitnah ini bisa memotong gelap gulitanya malam. Yusbihu rajulun mu'minan, di mana di waktu paginya seorang masih beriman, wa yumsi kafiran, sorenya dia sudah kafir. Allah, saking beratnya, dahsyatnya fitnah ini. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau dia sorenya mukmin tapi paginya dia sudah kafir. Yabiu dina biaradi minad dunya, dia jual agamanya dengan kepingan-kepingan dunia yang sedikit. Ya. Jadi Allah, ini adalah perintah dari Allah agar kita berebut akhirat.
agar kita bersegera menuju surga. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, ya, bukan perintah saya, ya, bukan perintah orang tua kita. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Walakin lil asaf, namun sangat disayangkan, ala ayyi syai'in nahnu tantabasul yaum, ya, di atas apakah kita berlomba-lomba hari ini, ya, natanafasu ala mansabin zail, kita justru berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang akan hilang. Natanafasu ala sanatruku khalfana, kita berlomba-lomba untuk sesuatu yang bakal kita tinggalkan setelah kita. Natanafasu bil bunyan wal marakib wal faniyah, kita berlomba-lomba untuk bangunan, kendaraan-kendaraan yang bakal hilang, ya. Sungguh kita telah berlomba fi umurin habitatin hakiratin, pada perkara yang rendah dan hina. Kullu min hitamil dunya alfaniyah, semuanya ini adalah dunia yang bakal musnah, ya. Ketika Allah memerintahkan untuk kita berlomba menuju negeri yang penuh dengan kenikmatan ini, manil ladzi istajaba, siapa yang menyambut seruan ini? Siapa yang menyambutnya? Siapa yang melaksanakannya? Al-jawab, jawabannya katanya sini, istajaba ahlul iman as-shadiq, orang yang memiliki iman yang jujurlah yang menyambut seruan perintah Allah dan Rasulnya ini, ya. Kepadanya mereka bersegera, kepadanya mereka berlomba-lomba, ya. Apa kata Allah SWT menyebutkan sifat mereka? Tatajaba junubu manil madaji, dulu sewaktu mereka masih di dunia, penduduk surga ini ketika mereka masih di dunia, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kenapa dia jauh? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhannya. Dia bangun sholat malam, khaufan, penuh rasa takut, wa tama'an, penuh harap, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Diinfakkan, ya, tidak perlu nunggu kaya, ya. Si kaya berinfak, si miskin tidak mau ketinggalan, ya. Bahkan Nabi pernah mensifatkan apa? Nabi pernah mensifatkan 2 dirham mengalahkan pahala orang yang bersedekah 200.000 dirham. Masya Allah. Loh, bagaimana bisa? Kata para sahabat, kok bisa 2 dirham bisa kalahkan sedekah orang 200 dirham? Orang punya harta banyak, diambil sedikit hartanya 200 dirham. Orang punya 2 dirham, diambil 1 dirham, diimpakkan, ya. Maka 1 dirham ini mengalahkan, yaitu apa? 100.000 dirham. Ya, mereka yang menyambut seruan Allah. Wasabiqun as-sabiqun, begitu juga firman Allah, orang yang terdahulu, ya. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang yang didekat, fi jannatin, mereka berada di, itu apa? Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dalam Quran surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang yang bertakwa berada di kebun-kebun dan mata air surga. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka ambil apa yang didatangkan kepada mereka dari Tuhan mereka, ya, diambil. Innahum kanu qabla dzalika muslimin, mereka ini dahulu di dunia, orang ini dahulu di dunia muslimin, mereka musin, ya, mereka donatur, mereka orang yang berbuat baik, ya. Dalam ayat yang lain apa kata Allah? Inna rahmatullahi qaribun muhsinin, rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, dulu juga mereka di dunia mereka sedikit tidur malam. Wa bil asharihim yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar minta ampun. Wa fi amwalihim haqqun lis-saili wal mahrum, dalam harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Masya Allah. Siapa mereka lagi yang menyambut seruan ini? Siapa mereka? Allah sebutkan kita, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musbiqun, orang yang mereka takut akan Tuhan mereka. Wal ladzina bi ayati rabbihim yu'minun, mereka yakin percaya dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Wal ladzina bi rabbihim la yusyrikun, orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena dia belajar tauhid, ya. Wal ladzina yutuna ma ata wa qulubuhum wajilat, orang yang banyak memberi,
Orang yang dia banyak memberi, berinfak, bersedekah, beribadah, tapi hatinya masih takut, khawatir jangan-jangan belum diterima, terus memberi dia. Annahum ila rabbihim yarji'un. Mereka yakin kepada Tuhan mereka pasti akan kembali. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum lahum sabiqun. Mereka inilah orang yang berlomba dalam kebaikan, mereka lah orang yang unggul. Masya Allah. Jadi ini dia yang menyeru seruan ini. Mereka inilah orang yang berlomba, mereka ini jujur. Kita terkadang ngejar akhirat kata kita, namun keadaan kita berbeda. Yang kita kejar adalah sesuatu yang hina. Saudara muslimin, ini dia Nabi kita Muhammad SAW telah menggambarkan kepada kita gambaran yang tinggi dalam mengejar negeri akhirat. Ini bagaimana Aisyah istri beliau, Nabi SAW yakum minal lail, Nabi bangun salat malam hatta tatafattat, sampai pecah berdarah kaki Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tidak pernah sampai berdarah kaki kita saking lamanya berdiri sholat. Ya, bahkan mungkin ya tidak pernah kita lama sholat. Kalaupun kita bangun malam mungkin sebentar. Lihat nih, qadabahu, kedua kaki Nabi mengeluarkan darah. Faqala lahu Aisyah, Aisyah pun berkata kepada beliau, kenapa anda lakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah sudah ampuni dosamu yang lalu dan juga yang akan datang? Kata Nabi, afala uhibbu akuna abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Insyaallah. Jadi saudara muslimin, permainannya masih ada. Pasarnya masih ramai. Ya. Para pemain-pemainnya pun juga masih banyak. Ingat, nanti akan datang suatu hari di mana pada hari itu tidak akan diterima permainan ini. Tidak akan diterima perlombaan ini, walaupun anda memasang taruhan dengan emas, walaupun sebesar bumi dunia ini sekalipun. Allah SWT berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin milul ardi zahaban wa liftada bih. Orang-orang yang kafir lalu mereka mati dalam kondisi kafir, sekali-kali Allah tidak mau menerima dari mereka tebusan, walaupun mereka menebus diri mereka dengan emas sebesar dunia ini. Ini permainannya masih ada, kesempatannya masih banyak. Bahkan orang bisa bertaruh, kata Nabi Muhammad SAW, walau bisiki tamrah, walaupun dengan sebelah biji kurma. Allahu Akbar. Maka saudara muslimin, mudah-mudahan saya dan anda semua termasuk orang-orang yang berlomba untuk mengejar negeri akhirat. Tidaklah tersisa dari dunia kita kecuali semuanya kita gunakan sebagai kendaraan kita, kecil besar, sedikit ataupun banyaknya, untuk kita mengejar negeri akhirat, negeri yang kekal, abadi selama-lamanya. Semoga Allah kumpulkan saya, anda semua, istri dan anak-anak kita semua, baik yang hidup ataupun yang sudah mati, kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, di surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Sesungguhnya Allah dekat, Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.